Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan uji T menggunakan JASP. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan analisis ANOVA satu arah atau one way ANOVA menggunakan JASP. Software yang resmi, gratis, praktis, serta lengkap untuk berbagai analisis. Dan pada video kali ini, sama seperti video sebelumnya, kita tidak hanya belajar caranya melakukan analisis, tetapi kita juga belajar bagaimana caranya menulis laporannya secara lengkap dan tepat. Namun sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu, mengapa kita memilih ANOVA satu arah. ANOVA satu arah kita gunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua atau lebih kelompok yang tidak terkait. Atau dalam pengertian lain, ketika kita memiliki dua kelompok atau lebih, 3, 4, 5, 10 dan seterusnya, dan kita ingin membandingkan ada tidaknya perbedaan di antara kelompok-kelompok ini, maka kita bisa menggunakan ANOVA satu arah. Namun sebelum kita bisa menganalisis data tersebut, kita harus tahu asumsi dari ANOVA satu arah terlebih dahulu. Yang pertama, variabel terikat harus dalam skala interval atau rasio atau kontinu ya. Kemudian yang kedua, variabel bebas harus terdiri dari minimal dua kelompok atau lebih, dan kedua kelompok atau lebih tersebut setiap kelompoknya tidak saling terkait. Kemudian varian setiap kelompok harus homogen. Nah, nomor 3 ini bisa kita cek nanti menggunakan Levin di JASP. Kemudian residualnya terdistribusi secara normal. Ini juga bisa kita cek di JASP. Nah, sekarang contoh penelitiannya. Misalkan pengaruh jenis nutrisi tambahan terhadap bobot mencit. Dan kita anggap kita punya 4 kelompok data. Nah, sehingga asumsi yang tadi bahwasanya datanya harus minimal 2 sudah terpenuhi. Nah, ini ada 4 kelompok data. Ya, yang pertama adalah kelompok yang pencitnya diberi nutrisi natrium. Kemudian ada mencit yang diberi fosfor, ada yang diberi kalsium, kemudian ada yang diberi glutamat. Kemudian, sehingga jenis nutrisinya ada 4 macam. Lalu variabel terikatnya bobot mencit di sini. Kita lihat variabel terikatnya ini bobot itu berat ya, sehingga dia termasuk data rasio. Data rasio termasuk data kontinu, sehingga asumsi yang pertama tadi juga terpenuhi. Sekarang kita siapkan datanya terlebih dahulu di Excel ya, karena kalau kita mau analisis menggunakan JASP, persiapan datanya di Excel. Misalkan ini ya, kelompoknya tadi ada 4 ya, natrium, fosfor, kalsium dan glutamat. Ini kita simbolkan dengan angka terlebih dahulu. 1 ini natrium, 2 ini fosfor, 3 ini kalsium, yang 4 tadi glutamat. Nah, kemudian setelah kita siapkan di Excel, file ini harus di save as dalam tipe CSV. Maka kita ke file, kemudian save as, kemudian kita browse, kita cari folder tempat kita ingin nge-save file ini. Misalkan di folder ini. Kemudian save as type-nya kita pastikan kita pilih yang CSV, delimited. Ini kita klik, kemudian save. Nah, setelah file ini tersave dalam tipe CSV, kita buka JASP-nya. Setelah JASP-nya terbuka, maka kita bisa klik 3 garis ini di pojok kiri atas, kemudian open, kemudian kita pilih computer, kemudian kita pilih browse, kita cari foldernya tadi. Nah, ini ya di one way ANOVA. Setelah file CSV-nya ketemu, kita klik file tersebut, kemudian kita klik open. Nah, sehingga muncul data kita. Nah, ini kita pastikan ya, skalanya sudah betul. Yang pertama kelompok. Nah, ini kita klik. Nah, skalanya bukan ordinal. Ini simbolnya masih ordinal ya. Kita harus ganti menjadi nominal. Nah, straight. Sehingga tandanya berubah. Berat ini bukan ordinal tetapi scale atau continue. Kemudian ini kan labelnya masih 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita ubah. Kelompok ini bisa kita klik. Nah, kemudian value-nya, labelnya kita ubah. 1 tadi fosfor. Kemudian yang kedua tadi natrium. Kemudian yang ketiga apa tadi? Glutamat ya kalau nggak salah. Oh, kalsium. Kemudian yang keempat adalah glutamat.
Nah, sudah ya. Kemudian kita bisa klik sembarang tempat seperti ini, kemudian ini bisa kita tutup. Nah, ini sudah terlabeli, skalanya sudah tepat. Lalu kita pilih ini, ANOVA. Dan kita pilih yang ANOVA lagi. Right. Sehingga tampilan defaultnya kalau 100% seperti ini. Oke, nah sekarang kita fokus terlebih dahulu di sisi kiri, sisi input. Ya, di sini ada dependent variable. Dependent variable itu variabel terikat. Variabel terikat kita adalah berat mencit. Maka ini bisa kita klik, kemudian kita masukkan dengan mengklik tanda panah ini ke kolom dependent variable. Sedangkan fix vektornya adalah variabel bebas kita, yaitu kelompok. Kelompok kita klik, kemudian kita tekan tanda panah ini. Nah, sehingga secara otomatis di sisi kanan diproses analisisnya. Dan ini hasilnya. Namun sebelum kita baca hasil ANOVA-nya, kita tentang beberapa menu lain dan kita cek asumsinya. Di sini ada assumption check, bisa kita klik. Kemudian homogeneity test ini bisa kita centang untuk melihat apakah varian setiap kelompok itu homogen, karena ini termasuk asumsi penting yang harus kita cek. Kemudian misalkan nanti tidak homogen, maka kita bisa menggunakan homogeneity correction. Bisa Brown Foresti atau Wells. Ya. Ini kita lihat. Nah, ini p-value-nya di atas 0,05 sehingga menurut Levin data kita itu variannya homogen, aman jadinya. Kalau tidak homogen, p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga di sini perlu kita centang Brown Foresti-nya atau Wells-nya. Sehingga nanti di ANOVA-nya muncul ini Brown Foresti-nya. Koreksi ketika datanya tidak homogen. Namun karena data kita homogen, maka Brown Foresti-nya bisa kita hilangkan centangannya. Kemudian normalitasnya, ya kita ternyata di JASP tidak menggunakan Shapiro ya, tetapi bisa menggunakan QQ plot. Nah, ini bisa kita centang ya untuk melihat apakah residual data kita itu normal atau tidak. Kita lihat di sini. Nah, ini QQ plotnya. Cara pembacaannya bagaimana? Ketika titik-titik yang muncul ini banyak yang mendekati atau berkonsentrasi di garis ini, maka data kita dikatakan normal. Nah, ini contohnya ketika data terdistribusi normal. Titik-titiknya mendekati, bahkan berkonsentrasi, berkumpul di garis ini. Tetapi kalau data kita nanti menghasilkan titik-titik yang jauh dari garis ini, maka data tersebut dikatakan tidak terdistribusi normal. Oke, normalitas sudah, homogenitas sudah, sehingga data kita dikatakan aman. Ya. Kemudian kembali ke atas. Nah, ini ya, ketika kita melakukan statistika inferensia, deskriptifnya jangan ditinggalkan. Maka ini kita centang. Kemudian effect size-nya untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka ini juga bisa kita centang. Dan kita pilih yang ini, ya, eta square, ya. Kalau partial eta square ketika kita menggunakan two way ANOVA. Karena kita one way, kita pakai yang eta square saja. Kemudian, di sini ada model, tidak usah kita ubah. Lalu di sini ada kontras, ini tidak usah kita ubah juga. Nah, yang perlu ini post hoc. Post hoc itu uji lanjut, ya. Ini kelompok kita masukkan ke arah kanan. Nah, uji lanjut itu digunakan ketika data kita setelah dianalisis ANOVA ada pengaruh signifikan. Nah, kalau ANOVA itu nanti laporannya adalah hanya ada perbedaan signifikan di antara kelompok-kelompok. Tetapi kita tidak tahu kelompok mana yang berbeda signifikan dengan kelompok yang lain. Untuk mengetahui mana saja kelompok-kelompok yang saling berbeda signifikan, maka kita perlu melakukan post hoc ini. Kita perlu melakukan uji lanjut ini. Gitu. Kemudian type-nya, ini kita bisa menggunakan standar, yang correction-nya menggunakan Tukey. Kemudian di sini ada berbagai analisis yang lain, tidak usah kita centang. Nah, kalau ini kan berdasarkan QQ plot, data kita normal. Misalkan tidak normal, maka kita harus alihkan ANOVA ke non parametrik. Ini kita centang. Kita pilih non parametriknya. Kita menggunakan Kruskal-Wallis test sebagai non parametrik pengganti ANOVA. Ini kita klik, kemudian kita masukkan ke arah kanan. Maka nanti di sisi sini akan muncul hasil dari Kruskal-Wallis ini. Namun karena data kita normal, maka kita tidak perlu melakukan Kruskal-Wallis.
Oke, analisis sudah selesai. Di sini ada assumption check, ada QQ plot, kemudian ada hasil ANOVA beserta deskriptifnya dan uji lanjut yang ada di bawah. Oke, sekarang kita baca dulu ANOVA-nya. Prinsipnya gini, kalau p-value-nya di bawah 0,05 artinya ada pengaruh signifikan, alias ada perbedaan signifikan di antara kelompok-kelompok yang kita uji. Nah, di sini di bawah 0,05 ini 0,004 artinya ada pengaruh signifikan atau 4 kelompok data tadi itu berbeda signifikan. Tetapi kita nggak tahu kan mana data-data, mana kelompok-kelompok yang saling berbeda signifikan. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan dari post hoc test seperti ini. Nah, ketika p-value-nya di bawah 0,05 artinya data tersebut berbeda signifikan. Ini kelompok fosfor ke natrium di atas 0,05. Jadinya dua kelompok ini tidak berbeda signifikan. Fosfor ke kalsium di atas 0,05 tidak berbeda signifikan. Begitu juga fosfor ke glutamat. Namun natrium ke kalsium ini di bawah 0,05. Artinya natrium dan kalsium ini berbeda signifikan. Begitu juga kalsium dengan glutamat. Nah, cara membaca post hoc seperti itu. Dan sekarang kita bisa langsung laporkan ya hasil analisisnya ke Word. Kita siapkan Word kosong, kemudian assumption check-nya bisa kita copy terlebih dahulu. Nah, misalkan ke sini Ctrl V. Kemudian tadi QQ plot-nya juga bisa kita copy ya. Ini ada tanda panah, copy. Kemudian kita ke Word lagi, paste. Ini kebesaran ya, kita kecilkan aja. Kemudian hasil ANOVA-nya dan deskriptif statistiknya juga bisa kita copy. Nah, ini copy kemudian paste di sini. Kemudian ANOVA-nya juga ini copy kemudian paste ke Word. Begitu juga post hoc test-nya. Kita ke JASP lagi, kemudian nah ini post hoc-nya copy kemudian di sini paste. Nah, sama seperti di video yang lain, nanti kita tambahkan tabel 1, tabel 2, tabel 3. Misalkan ini tabel 1, ringkasan uji Levin. Nah, ini silakan nanti diedit sendiri ya. Kemudian ini grafik, jadinya bawahnya dikasih tulisan keterangan gambar 1. QQ plot misalkan ya. QQ plot untuk melihat kenormalan distribusi data misalkan seperti ini. Kemudian ini tabel 2. Nah, silakan nanti diperbaiki sendiri. Oke ya. Nah, nanti bisa kita baca ini. Berdasarkan tabel 1, varian data dari penelitian ini homogen. Kemudian kita sampaikan F dalam kurung DB pertama atau DF pertama 3. Kemudian DB kedua 20. Sama dengan berapa nilai F-nya 0,455. P-value-nya berapa? Ini 0,717. P sama dengan 0,717. Selama di atas 0,05 data kita homogen. Kemudian selanjutnya didasarkan pada gambar 1 data terdistribusi normal. Nah, cukup seperti ini bisa. Nah, lalu kita baca hasil ANOVA-nya. Nah, misalkan ini tabel 3. Didasarkan pada tabel 2 dan 3 dapat diketahui ada atau tabel 3 saja ya. Pada tabel 3, nanti tabel 2 silakan dibaca sendiri. Tabel 2 ini kan hanya deskriptif ya. Dapat diketahui ada perbedaan signifikan di antara keempat kelompok mencit yang diberi nutrisi tambahan yang berbeda. Nah, kemudian kita sampaikan pelaporannya harus sesuai ya. F dalam kurung DF kelompok ya, degree freedom atau DB-nya. Kemudian degree freedom residualnya 20. Sama dengan nilai F-nya berapa ini? 6,276. Kemudian P value-nya berapa ini? 0,004. Kemudian eta square-nya, nah ini ya, kita copy kalau kesulitan mencari simbolnya, sama dengan berapa ini? 0,485 gitu.
Nah, kemudian lebih lanjut, misalkan lebih lanjut berdasarkan tabel 2 misalkan ya. Misalkan tabel 2-nya belum dibaca, tapi seharusnya kan tabel 2 dibaca dulu ya. Ini kurang bagus ini. Nanti silakan diatur sendiri. Ya. Kelompok dengan rata terbesar adalah kelompok yang diberi fosfor. Didasarkan uji lanjut di tabel 4. Nah, ini ya. Uji lanjut tabel 4 yang ini. Nah, ini tabel 4. Nah, ini yang tertinggi. Yang tertinggi bukan fosfor ya. Yang tertinggi ini kalsium. Kok fosfor? Ya, didasarkan uji lanjut di tabel 4, kalsium itu berbeda signifikan dengan glutamat. Ya. Padahal kalsium itu tertinggi dan dia berbeda signifikan dengan glutamat. Kalau dengan fosfor gimana? Nah, kalsium dengan fosfor. Oh, ini tidak berbeda signifikan, ya. Hanya nanti tinggal kita baca uji lanjut di tabel 4, kalsium tidak berbeda signifikan dengan apa tadi? Dengan fosfor. Namun berbeda signifikan dengan apa ini? Natrium maupun glutamat. Nah, seperti ini cara membacanya ya. Oke, gitu cara membaca hasil analisis ANOVA hingga post-hoc-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Di video selanjutnya kita pelajari cara melakukan analisis kovarian ANCOVA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.